Petunjuknya adalah perjuangan adalah bagian dari hidup kita. Karena apa? Karena kita masih dikasih nyawa, dan ruh kita, nyawa kita itu masih menyatu dengan badan kita. Jangan sampai kalah hanya dengan apa yang terjadi ataupun cobaan hidup, apalagi sampai bunuh diri. Kita harus semangat, kita harus yakin kalau Tuhan selalu bersama kita, selalu melindungi kita. Niatkan kita itu untuk selalu berjalan di jalan yang benar, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita lari dari jalan yang diridhoi Tuhan, maka kita hanya akan sengsara, kita hanya akan penuh dengan penderitaan. Karena apa? Karena kita nggak kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau kita mau mengubah nasib, kita mau mengubah takdir, kita mulai dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau mengubah suku, mau mengubah bangsa kita, jadilah orang-orang yang punya talenta. Jadi orang-orang yang selalu punya sifat adil, benar, jujur. Jangan tamak, jangan serakah, jangan menghalalkan segala cara hanya untuk kemenangan. Kalian kalau lihat sejarah, kalian bisa lihat sejarah raja-raja Jawa yang tamak, yang serakah, yang gak benar, yang gak adil, akan hancur ditelan masa, hilang ditelan bumi. Tapi kalau kamu jadi pemimpin yang adil, yang benar, yang jujur, maka walaupun kalian udah gak ada, kalian akan dikenang sampai ke penjuru dunia, akan selalu diingat anak cucunya. Jangan jadi orang tamak, orang rakus, orang serakah hanya karena uang, hanya karena jabatan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang gak diridhoi Tuhan, yang gak diberkati Tuhan, hanya akan membawa bencana, kerusakan, dan malapetaka untuk dirimu sendiri. Jangan biasakan mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Yang haram-haram itu jangan. Kenapa? Karena tidak ada berkahnya. Kasihanilah keluargamu, kasihanilah dirimu sendiri. Kalau sampai kamu itu melakukan hal-hal yang keji, yang di luar batas kemanusiaan, jangan berbangga dengan harta, dengan jabatan, dengan apapun yang kamu miliki dunia ini, karena itu hanya titipan. Tuhan bisa mengambilnya kapan aja. Karena apa? Karena waktu itu akan terus berjalan. Namanya manusia itu pasti akan mati. Kalau kita nggak ingat Tuhan, kita nggak bakalan ingat mati. Tapi kalau kita ingat Tuhan, pasti kita ingat mati. Dan kita akan memperbaiki akhlak, memperbaiki moral, memperbaiki etika. Jangan seperti pejabat-pejabat korup yang nggak benar, yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, golongan mereka sendiri, sehingga mengorbankan kehidupan rakyat kecil, rakyat yang terkadang untuk makan aja Senin Kemis, pendidikan yang mahal, sehingga banyak anak-anak yang mengalami kebodohan. Anak-anak dirusak oleh budaya-budaya yang gak mendidik. Kesehatan yang mahal, banyak orang-orang yang depresi, sakit mental, ataupun gangguan jiwa. Bahkan banyak penyakit kronis yang gak mereka mampu membayar biaya pengobatan. Padahal negara kita itu negara yang kaya, sumber alamnya melimpah, tapi terkenal sebagai negara korup, negara miskin. Karena apa? Karena pemimpin pejabatnya korup, gak benar, gak adil. Sebagai perempuan, wajar kalau saya selalu menekankan keadilan dan kebenaran. Karena apa?
Karena keadilan dan kebenaranlah yang membawa kemakmuran, kesejahteraan untuk semua orang. Jadi mau sebaik apapun kamu, kalau kamu itu gak bisa berbuat adil dengan orang lain, maka kamu juga akan hancur dengan sendirinya. Karena apa? Karena kamu gak bisa jadi panutan. Nih, dan aku berdoa sama Tuhan, orang-orang yang tamak, serakah, korup, gak bener, gak adil, itu diadili melalui hukum Tuhan, hukum alam. Hidup mereka gak ada gunanya di dunia ini, kecuali hanya membawa penderitaan, kesengsaraan bagi orang lain. Biarkan dia mati, karena gak ada gunanya hidup di dunia ini. Orang yang gak bisa dinasehati, orang yang gak bisa dididik, orang yang balelo, orang yang dablek, rai tembok, gak tahu malu. Sifat-sifat ini kalau jadi penguasa, jadi pejabat, hanya membawa malapetaka, hanya membawa kerusakan. Sebagai perempuan, sebagai orang ibu, aku pasti memikirkan jangka panjang untuk anak turun kita, untuk generasi kita. Tapi kalau di zaman sekarang kalian hancur leburkan, kalian gak tahu adab, gak tahu moral, gak tahu etika, gak tahu mana baik dan benar, maka biar hukum Tuhan yang berlaku, hukum alam. Mati satu, mati semua. Gak ada yang namanya mendukung Jokowi, mendukung Mega, ataupun mendukung Anies. Yang kita dukung adalah kebenaran dan keadilan, kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Siapapun yang tamak, siapapun yang serakah, siapapun yang gak bisa dididik, gak bisa dinasihati, biarkan dia jadi tumbalnya tanah Jawa.